Transaksi inventaris ini transaksi persediaan, bentuk pertukaran yang paling umum ya kalau dalam antar anak perusahaan. Semua pos pendapatan dan beban yang dicatat harus dieliminasi dalam laporan laba rugi konsolidasi. Itulah maksudnya ketika induk menjual dan anak membeli, kalau diadu ya sama jadi habis, itu dihapus. Jadi barang itu aset tetap untuk bisnis, peralatan, mesin, kendaraan dan lainnya. Ini ada beberapa contoh kegiatan transaksi inventaris. Yang pertama pembelian, yang kedua ada penjualan, yang ketiga ada penghapusan. Penghapusan ini tidak boleh sembarangan. Dia kalau sudah rusak, usang atau tidak dapat digunakan lagi harus ada berita acaranya yang memang menyatakan itu akan dihapus. Jadi tidak bisa sembarangan. Keempat, penyesuaian inventaris. Kalau misalnya ada selisih stok, itu harus disesuaikan jumlahnya. Yang kelima, pengalihan. Itu ada pemindahan departemen. Kemudian ada transfer at cost. Ini misalnya si induk memberikan inventaris atau persediaan kepada anaknya itu hanya berdasarkan jumlah biaya produksinya saja. Jadi tidak ada mengambil keuntungan sama sekali. Makanya karena tidak ada mengambil keuntungan, si perusahaan anak yang membeli itu jadi hemat biaya. Si perusahaan anak jadi kurang biaya produksinya. Si anak menjadi efisien dalam melakukan operasionalnya. Dan si anak mengalami peningkatan kualitas produksi. Ini tidak boleh sembarangan. Si induk perusahaan harus memastikan harga transfer ini pada biaya aktual dan harga pasar yang wajar. Kalau tidak, itu akan kena masalah transfer pricing. Ini ada standar akuntansi keuangannya. Transfer at profit or loss ini terjadi ketika si induk mau mindahin persediaannya ke anak, mengambil keuntungan atau mengambil kerugian. Ini implikasinya signifikan bagi keuangan grup. Jika dilakukan lebih tinggi, maka si induk dapat keuntungan, tapi akibatnya si anak malah jadi lebih berat biayanya. Kalau transfer lebih rendah, si induk yang rugi, tapi si anak yang untung. Untuk memastikannya, ini ada beberapa faktor penting. Pertama, harus memastikan bahwa harga transfer didasarkan pada nilai pasar yang wajar. Yang kedua, harga pasar, biaya produksi, kualitas produk dan persaingan. Yang ketiga, juga harus mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk laporan keuangan konsolidasian satu grup perusahaan. Kemudian ada unrealized profit or loss. Ini contohnya ketika A mentransfer barang ke perusahaan B dengan harga yang berbeda dari harga pasar, tapi transaksi tersebut belum direalisasikan. Kalau tadi kan metodenya transfers at a profit or loss. Itu memang sudah terrealisasi. Kalau ini yang belum terrealisasi. Ini konsepnya sama, cuman disebut unrealized loss dan unrealized profit. Estimasi nilai pasar itu juga sama seperti yang tadi di atas. Hanya saja belum diakui. Ini hanya mencerminkan nilai teoritis.
karena dia belum direalisasikan. Kita lanjut, deferring unrealized profit or loss on the parent's book. Ini ada transaksi antar perusahaan dalam grup yang menghasilkan unrealized profit atau loss. Ini perusahaan Indo harus mencatat nilai transaksi antar perusahaan dalam laporan keuangannya. Pertama, tentu harus ditentukan dulu. Tentukan dulu unrealized profit atau loss-nya. Cara menentukannya dengan mengurangi harga transfer yang diterapkan dari nilai pasar yang wajar pada saat transaksi dilakukan. Kemudian perusahaan Indo harus memutuskan keuntungannya mau direalisasikan atau ditunda. Jika dia mau tunda, maka harus dicatat sebagai unrealized profit atau loss. Itu deferred profit atau loss dalam laporan keuangannya. Ini harus membantu menghindari pencampuran antar keuntungan atau kerugian dihasilkan dari transaksi antar perusahaan. Ini juga membantu konsistensi dalam laporan keuangan ya. Menunda ini mengacu pada pelakuan akuntansi khusus yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk sekelompok perusahaan. Ini untuk menunda profitnya berarti ya, profit atau lossnya. Identifikasi dulu transaksi antar perusahaannya, kemudian hitung keuntungan atau kerugian belum direalisasikan. Kalau dia pilih untuk tunda, maka ini harus menjadi laba yang ditangguhkan atau kerugian ditangguhkan. Dan ini pun sebenarnya posisinya di neraca ya, bukan di laba rugi. Kemudian dieliminasi. Kalau memang sudah mau dipastikan untuk direalisasikan, itu dihapus baru masuk ke laba rugi. Kalau dia menjadi laba, berarti keuntungan ditangguhkan itu dihapuskan, berarti didebetkan, dan kreditnya itu menjadi pendapatan. Kalau dia kerugian, berarti kerugiannya didebetkan dan rugi yang ditangguhkan itu dikreditkan. Itu cara jurnalnya. Kemudian penjualan inventaris hilir atau downstream sales of inventory. Ini sumber pendapatan utama karena hasil akhir dari proses produksi dan distribusi. Penjualan inventaris hilir dicatat sebagai pendapatan atau revenue pada laporan laba rugi. Pendapatan seperti biasa, jumlah produk kali harga, tapi perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi, distribusi, dan biaya penjualan untuk menentukan keuntungannya. Kalau ada sisa persediaan yang tidak terjual, ini dicatat sebagai aset, berarti pada bagian persediaan aktiva lancar. Penjualan ini bisa dampak pada hutang dan piutang. Oke, kita lihat. Jika dilakukan secara kredit, maka akan muncul piutang. Tapi jika membeli perusahaan persediaan secara kredit, ya berarti akan muncul utang. Itu akuntansi dasar ya. Kemudian penjualan inventaris hulu atau upstream sales of inventory. Ini bahan mentah, penjualan barang atau bahan mentah oleh perusahaan kepada pemasok atau produsen. Pengurangan persediaan karena dia menjual ya, atau sebagai biaya bahan langsung kalau dia memproduksi lagi. Cara hitungnya tetap sama, jumlah barang dikali dengan harga. Terus mempertimbangkan biaya lain dalam pengadaan persediaan, seperti biaya transport atau biaya penyimpanan. Ini jadi biaya persediaan ya. Biaya overhead juga kalau ada. Nah, kalau dia tidak berhasil menjual ya dianggap sebagai persediaan. Kalau berhasil dijual ya berarti sebagai pendapatan.
Sekian yang dapat dijelaskan tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Semoga dapat dipahami dengan baik.